Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khosatan fi Palestina wa ghairiha. Amin. Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Amin. Allahumma amin. Ini bulan puasa. Sebisa mungkin saya akan menghindari membuat konten yang sifatnya mungkin merosting atau provokatif yang terlalu, sehingga tidak menjadi wasilah orang saling mencaci maki. Tapi nanti saya tandai komentar-komentar yang masih saja mencaci maki. Padahal saya akan buat konten ini selembut mungkin. Yang pertama, misalnya kita jangan berpikir dulu, ini masih ada kaitannya dengan kenapa nasab terus diperdebatkan. Yang pertama, misal kita ambil contoh wudhu. Kita memperdebatkan keabsahan sebuah wudhu. Maka yang perlu disetarakan dulu adalah standar keabsahannya itu bagaimana. Kalau pakai standarnya mazhab Syafi'i misalnya, namanya membasuh muka atau membasuh tangan atau membasuh kaki, itu yang penting mengalirkan air. Yang penting sudah disiram. Tapi kalau dalam mazhab Maliki misalnya, itu harus ada ad-dalku, atau harus seperti digaruk, atau diremas-remas lah, digaruk gitu ya. Lalu maman wudhu, dia cuma menyiram-nyiram saja, tidak digaruk. Lalu kita mau berdebat, wudhunya maman ini sah atau tidak sah. Agar perdebatannya sehat, maka kita pilih dulu pakai standar sahnya Imam Syafi'i atau standar sahnya Imam Malik. Kalau pakai standar sahnya Imam Syafi'i, ya sah. Tidak akan ada perdebatan, sudah sah. Kenapa? Karena sudah terpenuhi, yaitu menyiram air. Jangan dibantah itu tidak sah karena nggak digaruk. Kenapa? Karena kalau kita sudah membantah itu tidak sah karena tidak digaruk, berarti sudah keluar dari standar bakunya. Kita mau menghukumi ini berdasarkan standar apa? Yang mewajibkan menggaruk kan bukan mazhab Syafi'i, tapi mazhab lain. Kalau misalnya oplos, ya itu tidak sah menurut mazhab Maliki. Itu sah menurut mazhab Syafi'i. Ya sudah, begitu saja. Tidak sah menurut standar kamu, sah menurut standar ini. Apa yang mau diperdebatkan? Sampai kapan mau berdebat kalau perdebatannya itu saja? Tarik kepada misalnya nasabnya Muqidi. Ada ulama nasab yang masih hidup misalnya, menulis tentang di situ bagaimana cara mengisbat nasab, menulis di situ bagaimana nasab yang sah, bagaimana nasab yang tidak sah. Lalu ulama itu mengatakan Muqidi ini sah nasabnya. Ada lagi Maman menulis kitab sama isinya tentang nasab, bagaimana nasab yang sahih, bagaimana nasab yang tidak sahih, bagaimana bukti-bukti kesahihan nasab. Lalu ditanya bagaimana nasabnya Muqidi ya Maman? Kata Maman sah. Jadi kata Mimin sah, kata Maman sah. Ada lagi yang namanya Mumun mungkin ya. Dia nulis kitab tentang nasab. Nasab sah begini, nasab tidak sah begini, cara memverifikasi nasab begini begitu. Bagaimana nasab Muqidi ya Mumun? Sah. Nah, 3 penulis kitab nasab sudah membangun teori-teori tentang nasab sah. Muncul satu, dia tulis bahwa dalam nasab harus begini begitu begini begitu begini begitu.
Bagaimana nasabnya Mukidi? Tidak sah. Sekarang kamu mau pakai standar yang mana? Sesederhana itu. Ya tidak perlu diperdebatkan lagi. Sudah berangkat dari standar keabsahan yang berbeda, hasilnya pun berbeda. Maka sampai kiamat akan terus berdebat. Kalau masih mau diperdebatkan, maka stepnya lebih maju. Bukan lagi bicara sah tidak sahnya nasab Mukidi, tapi bicara nasab sah itu seperti apa. Berarti bongkar-bongkaran kaidah. Artinya wudhu tadi, wudhunya si Maman itu, madhab Syafi'i, madhab Maliki, sudah tahu madhab Maliki tidak sah, madhab Syafi'i sah. Jadi selesai sudah masalah wudhu ini sudah selesai. Cuma nanti kalau antara madhab Maliki dan madhab Syafi'i mana yang lebih benar, itu sudah bongkar-bongkaran teori. Berarti kita sudah tidak debat masalah keabsahan nasab orang. Tapi kita debat tentang nasab sah dan tidak sah itu seperti apa. Itu namanya memahami tahapan. Maka berhujahlah, kenapa Anda membuat syarat begini, begitu, apa dasarnya? Lalu kenapa Anda tidak membuat syarat seperti ini, seperti itu, apa dasarnya? Jadi sudah nggak bicara lagi ini, sah, tidak sah nasab, sudah selesai, karena sudah jelas kalau ikut ini, sah, ikut ini tidak sah. Apa yang mau diperdebatkan lagi kalau masalah sah dan tidak sahnya? Maka sekarang yang kalau masih mau ada perdebatan, itu berarti standar keabsahan nasab. Sudah nggak bicara orangnya, Pak. Sudah nggak bicara Mukidi anaknya siapa, Mukidi yang inilah, Mukidi yang itu. Nggak ada itu. Kita bicara sudah di ranah ilmu nasab. Apa sih nasab sah tidak sah? Kamu kenapa sih bisa seperti ini teorinya? Nggak lagi bicara nasab Maman begini, nasab. Enggak, sudah enggak. Kecuali memang tujuannya maunya Mukidi batal. Kan sudah jelas tadi. Nasab Mukidi ditanyakan kepada ahli nasab yang menulis kitab nasab sah. Ini sah, ini sah, ini tidak sah. Sudah selesai begitu. Berarti berbeda orang-orang ini berarti 3 orang ini tidak sama dengan 1 orang ini ketika bicara nasab. Tentang nasab sah dan tidak sah. Tidak perlu yang satu ini menganggap 3 orang ini tidak ngerti nasabnya Mukidi. Enggak, Pak. Nasab Mukidi kan sudah lama. Tidak perlu juga yang 1 orang ini merasa 3 orang ini tidak meneliti nasabnya Mukidi. Ya enggak juga, Pak. Karena syaratnya saja berbeda, standarnya saja berbeda gitu. Maka masuk kepada step berikutnya. Syarat Anda mengesahkan nasab harus begitu itu apa pendasarannya? Jadi sudah jangan lagi bicara kelompok, jangan lagi bicara anak cucunya Mukidi, enggak lagi. Kenapa? Karena nanti ini bisa dipakai untuk nasab Maman lah, nasabnya Mimin lah. Sudah enggak bicara nasabnya Mukidi, tapi sudah bicara standar keabsahan nasab. Anda mau meluncing teori tentang keabsahan nasab. Itu kalau kita menyadari seperti itu, maka enggak heboh perdebatan ini. Kalau orientasinya kepada ilmu yang mestinya gitu. Jadi nggak ada tujuan pokoknya wudhunya Maman harus tidak sah. Walaupun kata madhab Syafi'i sah, kita tetap pakai madhabnya Maliki sehingga dia jadi tidak sah. Nggak bisa begitu, Pak. Madhabnya sudah berbeda, gimana mau dipaksakan? Nggak bisa begitu. Itu namanya bukan bicara ilmu, itu namanya mau nyerang nasab orang. Kalau kita bicara tentang kajian ilmu, ya kita tahu dudukannya. Baru kita bicara dudukannya itu apa. Mengkaji bukan nasab orang lagi yang dikaji, tapi teorinya itu bangun atau duduk di atas dasar apa. Saya kira kalau kita berpikirnya begitu, nggak akan ada kebencian, Pak. Nggak akan ada kita cari-cari korek-korek ini begini bukti nasabnya tidak sah, nambah-nambah lagi teorinya begini begitu lagi, wah begini begitu lagi. Wah kalau begitu mah
judulnya bukan bahas nasab, tapi judulnya membatalkan nasab orang. Enggak, saya kira enggak ke situ ya. Saya masih husnudon saja. Mungkin mau beristihad, menambah istihad baru dalam masalah bagaimana nasab itu menjadi sah. Ya misalnya harus ada kitab yang sezaman. Kalau di zaman itu tidak ada kitabnya, tidak sah. Atau kitab yang tertua mengatakan tidak ada, ya berarti tidak ada, tidak boleh diselisih oleh kitab yang lebih mudah misalnya. Itu ada yang dibahas, apa pendasarannya itu, ikut siapa Anda berkata begitu. Karena orang-orang lain ya, yang mempelajari nasab, menulis kitab nasab, tahu kenyataan itu, tapi tidak lalu membatalkan. Nah, lalu Anda membatalkan apa pendasar? Berarti ini sudah tidak bicara nasab orang, Pak. Tapi bicara teori nasab Anda diambil dari mana. Nggak usah debat 3 hari 3 malam. Nggak usah tantang sana tantang sini. Sesimpel itu sebetulnya ya. Ini bulan puasa. Kalau saya sudah bicara sehalus ini, masih aja kalian itu di kolom komentar caci maki, nanti terpaksa saya kalau buat konten mungkin saya tutup kolom komentarnya setidaknya selama bulan puasa. Allahumma tina